Apakah yang dimaksud dengan hari kebangkitan? Apakah yang dimaksud dengan yaumul hasyr? Dan bagaimana kondisi saat hari kiamat dan saat manusia berada di sana? Maka sahabat rahmati Allah, hal ini perlu kita ketahui dari informasi yang berdasar pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tentunya hal ini tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali harus melewati jalur sanad hadis ataupun Al-Quran yang memang dengan tegas Allah sampaikan di dalam keduanya, Al-Quran ataupun Al-Hadis. Maka ada timbul pertanyaan, apakah sebetulnya disebut sebagai hari kebangkitan itu? Maka pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang kehidupan di dalam kubur. Kehidupan di dalam kubur. Kemudian ada siksa kubur. Ya, kemudian sampai kemudian ditanya oleh para malaikat dan dipertanggungjawabkan atau pertanyaan amal ya pada saat dikubur dan akan disesuaikan dengan apa kondisi sesuai dengan amalnya di dalam kubur tersebut. Maka pada hari ditentukan ya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, maka disitulah ya di mana seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, al-ba'ats berarti mengutus atau irsal dan membangkitkan nasyr. Jadi al-irsal wan nasyr. Al-ba'ats lughatan al-irsal wan nasyr, yaitu berarti mengutus atau membangkitkan. Wa aslul ba'tsi itsaratus syai', dan makna asal daripada ba'ats itu adalah menggerakkan sesuatu. Apa? Menggerakkan sesuatu. Makna asal daripada al-ba'ts. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari juga mengomentari terkait dengan hal ini bahwa wa aslul ba'tsi itsaratus syai'i min mahallihi. Beliau mengatakan makna asal dari ba'ats adalah menggerakkan sesuatu dari tempatnya. Ya. Kemudian wa syar'an, dan secara syara', apa maksud daripada al-ba'ts secara syara'? Kalau tadi secara bahasa, maka secara syara' adalah ihya'ul amwati yaumal qiyamah. Al-ba'ts berarti menghidupkan kembali orang yang mati pada hari kiamat nanti. Seperti yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-An'am 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan, yab'atsuhum, tsumma ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya lah mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan Israfil, malaikat Israfil, untuk meniupkan tiupan kedua, sangkakala kedua, yaitu tiupan kebangkitan, maka bumi mulai berguncang dan kuburan pun terbongkar. Bumi memuntahkan semua isinya. Kemudian ruh ditiupkan kembali ke jasad mayat-mayat dan berhamburan keluar dari kuburan mereka. Mereka berlari ke semua arah tanpa tujuan, sampai-sampai Allah mengumpamakan mereka seperti laron yang berterbangan. Tentunya jemaah hormat Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ya, ketika ada hewan laron yang muncul di musim-musim penghujan seperti ini atau awal-awalnya, maka banyaknya luar biasa, terbang di lantai, di tembok dan sebagainya. Seperti itulah gambaran manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka di yaumul ba'ats. Allah mengatakan, apabila kuburan-kuburan dibongkar, di surah Al-Infitar ayat 4. Kemudian di ayat yang lain pun, maka tidakkah dia mengetahui apabila ada apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Kemudian di ayat yang lain, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di Zalzalah ayat 2. Ada ayat lain lagi mengatakan, apabila bumi diratakan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
Maka wa idzal qubur bu'thirat, kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, kemudian ayat yang lain wa akhrajatil ardu athqalaha, di ayat yang lain pula wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa haqqat ila akhir ayat. Maka sahabat yang dirahmati Allah, semua manusia dihidupkan kembali sebelum digiring dan dikumpulkan. Jadi semua manusia dihidupkan kembali dari kubur-kubur mereka, ruh-ruh dikembalikan kepada jasad-jasad mereka, kemudian baru digiring dan dikumpulkan. Maka mereka dibangkitkan, kemudian dikumpulkan ke perkumpulan pertama. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di manakah manusia akan dikumpulkan? Maka semua makhluk akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Maka kata hasyr lughatan secara makna adalah biman al-hasyd ay al-jama', berarti menghimpun atau mengumpulkan. Al-hasyr atau mahsyar, padang mahsyar secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Bedanya apa? Al-hasyr adalah mengumpulkan yang disertai dengan penggiringan, diarahkan, dituntun, ya, diarahkan. Maka akan penggunaan kata al-hasyr dalam arti bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami denganmu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan yuhsyar pada hari itu. Allah mengatakan apa? Wa anzir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Al-An'am 50-51. Nah, kemudian ayat berikutnya pun juga ada wa yauma yuhsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, dan ayat-ayat yang lainnya. Maka sahabat al-kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara syarak al-hasyr atau padang mahsyar, ya, al-hasyr berarti mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat untuk dihisab dan mereka diberikan keputusan nasib mereka masing-masing. Maka penggunaan kata al-hasyr dalam arti syarak tentunya yang tadi sudah kita sebutkan, ya, sudah disebutkan di beberapa ayat. Nah, ketika manusia dibangkitkan kembali dari kubur, artinya dibangkitkan dari kubur mereka, mereka berhamburan keluar dalam keadaan bingung, ketakutan. Mereka tidak tahu harus kemana mereka pergi. Maka tibalah datang api yang menggiring dan mengumpulkan mereka ke padang mahsyar. Maka para ulama mengisyaratkan bahwa mahsyar ini tempatnya di mana? Di Syam. Wallahu a'lam. Maka proses penggiringan dan pengumpulan manusia menuju padang mahsyar disebutkan di dalam sejumlah ayat dan hadis secara berbeda, dan bahkan secara tekstual saling berlawanan. Sebagian ayat dan hadis mengisyaratkan bahwa yang menggiring dan mengumpulkan manusia ke mahsyar atau ke padang mahsyar adalah api. Namun sebagian yang lain menyebutkan bahwa yang menggiring mereka adalah malaikat. Sebagian ayat dan hadis juga menunjukkan bahwa manusia akan berjalan kaki di atas tanah. Tapi sebagian yang lain mengindikasikan bahwa mereka akan diangkut dengan hewan tunggangan, atau bahkan diseret wajah mereka. Kemudian, sebagian ayat dan hadis pun mengisyaratkan bahwa ada perbedaan antara kelompok kafir dan kelompok yang mukmin dalam proses penggiringan mereka ke padang mahsyar. Sebagian yang lain menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di dalamnya. Maka ada beberapa hadis yang kemudian bisa kita jadikan sebagai acuan, ya, di antaranya ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Allah mengatakan surah Maryam ayat 85, ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Yauma nahsyuruhum al-muttaqina yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, yakni rakibina ad-dawab.
Ini orang-orang yang terhormat ya di dalam Maryam 855. Maka maksudnya adalah mereka dikumpulkan sambil mengendari hewan tunggangan dalam kondisi yang terhormat. Di ayat yang lain Al-Furqan 34 Allah mengatakan, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrun makanan wa adallu sabilan. Maka dari sini sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuhsyarun nasu ala thalath tara'iq. Maka manusia, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak manusia akan dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, orang-orang yang dipenuhi rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 2 orang menunggangi 1 ekor unta. 3 orang menunggangi 1 ekor unta. 4 orang menunggangi 1 ekor unta. Dan 10 orang menunggangi 1 ekor unta. Dan yang ketiga, sisanya akan dikumpulkan api yang terus-menerus menyertai mereka di setiap pagi, siang, malam, dan sore mereka. Hadis disebutkan dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian riwayat yang lain mengatakan dari Al-Bahs, ya, dari Al-Bahs Ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki, berkendara, dan ada bulai diseret di atas wajahnya. Disebutkan pula dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan ini termasuk hadis yang sahih hasan, ya, hasan sahih. Nah, hemat muallif rahimahullah taala melihat beberapa dalil hadis ataupun ayat Al-Qur'an. Di sini beliau memberikan kesimpulan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah manusia digiring dan dikumpulkan ke padang mahsyar. Tentunya peristiwa ini terjadi setelah ditiupkan tiupan sangkakala kedua, ya, yakni ketika manusia berhamburan keluar dari kuburnya, kemudian api menggiring mereka ke padang mahsyar pertama di daerah Syam. Allah mengatakan dalam At-Takwir, apabila unta-unta yang puting ditinggalkan, tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Kemudian di riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sejalan atau senada dengan yang hadis yang sudah kita sebutkan tadi, 3 poin, bahwa orang yang dipenuhi rasa harap, kemudian orang yang menunggangi ekor unta, dan tadi sisinya digiring oleh api neraka. Ini yang pertama, bahwa manusia digiring dan dikumpulkan menuju ke padang mahsyar. Kemudian yang kedua, mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan manusia digiring dan dikumpulkan ke tempat perhitungan amal atau yaumul hisab. Yaumul hisab. Ini pun dikumpulkan setelah melewati yaumul ba'ats di padang mahsyar. Bumi akan lenyap, poin yang kedua ini. Yaumul hisab, maka bumi akan lenyap dan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit akan digulung dengan tangan kanan Allah dan manusia akan dikumpulkan untuk diperhitungkan amalnya. Ada sebuah riwayat dari Imam Mujahid. Beliau berkata bahwa Ibnu Abbas berkata kepadaku, tahukah engkau luas neraka? Aku menjawab, Al-Mujahid, tidak. Demi Allah, engkau tidak mengetahuinya. Katanya, kemudian Aisyah pernah bercerita kepadaku, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, pada hari kiamat, bumi seluruhnya dalam genggamannya dan langit digulung dengan tangan kanannya. Az-Zumar ayat 67. Maka ia bertanya, di manakah manusia berada pada waktu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, di atas jembatan Jahannam. Ketika bumi dilenyapkan oleh Allah, digulung oleh Allah, maka di mana letak manusia saat itu? Di atas jembatan Jahannam. Maka sahabat ahli dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain pun bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai ayat yang tadi kita sebutkan, ya, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, ya, Ibrahim ayat 48. Aisyah bertanya,
Di manakah manusia berada pada saat itu Rasulullah? Beliau menjawab, di atas sirat, di atas jembatan. Kemudian riwayat yang lain dari Thauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, suatu hari aku berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi berkata, semoga keselamatan senantiasa menyertaimu Muhammad. Aku langsung mendorongnya, kata Thauban, hingga hampir terjatuh. Kata si Yahudi, mengapa engkau mendorongku? Tanya pendeta itu. Aku pun menjawab, mengapa engkau tak memanggilnya dengan wahai Rasulullah? Yahudi itu menimpali, kami hanya memanggil dengan nama yang diberikan keluarganya. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah menyahut, namaku Muhammad, itulah yang diberikan keluargaku. Akhirnya itu berkata lagi, aku datang menemuimu untuk bertanya. Beliau balik bertanya, Rasulullah, bergunakah jawabanku bagimu, wahai Yahudi? Ia menjawab, aku akan mendengarkannya dengan baik. Beliau bersabda, tanyakanlah, sambil memegang sebatang kayu dan menggariskannya ke dalam tanah. Yahudi itu mulai bertanya, di manakah manusia berada saat bumi diganti dengan bumi yang lain? Maka beliau menjawab, mereka berada dalam kegelapan sebelum al-jisr, sebelum ke al-jisr atau as-sirat atau jembatan. Maka sahabat al-hikam dirahmati Allah SWT, tahapan kedua, peristiwa dikumpulkan manusia pada hari kiamat adalah pada penghitungan amal di yaumil hisab. Kemudian yang ketiga adalah manusia digiring dan dikumpulkan ke surga atau ke neraka. Maka setelah proses penghitungan amal atau hisab dan pemisahan orang kafir dan orang yang beriman, orang mukmin, maka dikumpulkanlah kelompok kafir dengan wajah mereka diseret menuju kepada neraka. Kelompok al-abrar, al-mu'minun dengan berjalan kaki. Kalau kelompok muqarrabin itu dengan berkendara, dan semakin dekat kepada Allah imannya, maka semakin mulia pula kendaraan yang Allah siapkan untuk mereka. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Furqan 34, orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Al-Furqan 34. Kemudian sahabat al-hikam dirahmati Allah, diriwayatkan pula dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, orang kafir akan dikumpulkan dengan diseret wajahnya pada hari kiamat kelak. Bagaimana itu terjadi? Beliau balik bertanya, bukankah yang membuatnya bisa berjalan di atas dua kaki itu juga sanggup membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Maka laki-laki ini pun berkata, benar, maha kuasa Tuhan kami. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Maksudnya apa? Mereka dikumpulkan, digiring sambil mengendarai hewan tunggangan yang mulia bagi orang-orang yang beriman. Maka tiga pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam pendapat beliau. Sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran tentang yaumul ba'ats, yaumul hasyr, ya, di padang mahsyar, di mana sesaat ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, kemudian Allah kembalikan ruh mereka ke dalam jasad mereka, dan seketika itu juga kuburan atau tanah atau bumi memuntahkan isinya, di antaranya juga kuburan-kuburan mulai terbuka dan keluarlah manusia dalam kubur mereka dengan kondisi kebingungan, ketakutan, tak terarah, sehingga datanglah kondisi di mana api yang Allah takdirkan menggiring manusia, ya, mengumpulkan manusia ke padang mahsyar bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipilah dan dipilihlah di sana sampai bagi orang yang kafir, orang yang beriman, orang yang munafik. Begitu juga mereka akan disesuaikan dengan kondisi proses perjalanan mereka menuju yaumul mahsyar. Maka setelah itu terjadilah yaumul hisab, dan setelah itu pula terjadilah syurga atau neraka.